Tuhan, ajari kami sekali lagi. Untuk hari-hari yang ada kami siapkan diri. Kami upgrade. Kami masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Saudara, satu kitab yang melambangkan akhir zaman adalah kitab Joel. Saudara, sebuah panggilan yang sangat kuat buat kita saudara. Untuk menggenapkan yang namanya kitab Joel. Nah saudara, saya mau saudara menangkap urutannya. Dan saya berdoa kita punya passion, kita punya tekad, kita sepakat, kita lari, melatih diri supaya kita masuk menjadi generasi Joel. Saudara, Alkitab ini berkata di dalam Joel 2 ayat 11 dan 23. Dan saya berdoa saudara menangkapnya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Saudara, yang pertama kita tahu saudara, sebagai pasukan saudara harus menguasai semuanya. Saudara mulai dari fisik, kemudian karakter, saudara senjata, strategi, kepangkatan, saudara protokoler. Saya sering kali berkata ada banyak orang berpikir bahwa menjadi tentara itu gampang. Susah banget saudara, susah banget. Saya punya seorang dan tentara dan banyak teman-teman. Salah satunya yang pernah bicara di sini Pak Mindarto. Kalau beliau cerita saudara, kalau dia mulai bawa anaknya ke tempat pelatihan. Dan semua anaknya gak ada satupun yang mau jadi tentara saudara, gak ada. Mereka semua berkata hidup kok sengsaranya seperti itu. Karena dia harus lari. Saudara, bahkan di tengah panas terik saudara. Dia harus bisa tahan panas itu dengan telungkup di jalan raya 6 jam. Saudara, dia harus bisa terus berjalan dengan bawa saudara. Sekitar 5 kilo di pundaknya saudara. 3 hari 3 malam. Saudara, ada banyak ujian lain. Dan saya berdoa buat tentara Tuhan. Seringkali kita berpikir kita ini sudah tentara. Padahal kita tidak pernah melatih roh kita. Kita tidak pernah melatih fisik kita. Kita tidak pernah melatih saudara pengetahuan kita. Dan saya berdoa hari-hari ini untuk menghadapi masa di depan. Saya berkata tentara Tuhan. Pertama, kuasai dirimu, tubuh, jiwa, roh. Saudara, kuasai di dalam karakter, ketekunan, kerajinan, pengetahuan. Kuasai. Saudara, yang kedua, saya mau berkata suka tidak suka. Bagian kita adalah berdiri, berjaga, dan juga berperang. Dan saya berdoa supaya kita tahu artinya berdiri. Deklarasi itu salah satu artinya berdiri. Saudara menahan. Setiap kali saudara kuasa kegelapan mau mencoba masuk. Berperang. Mulai dari atur strategi, menangkap strategi yang dari Tuhan. Sampai saudara, mungkin Tuhan berkata, nak, perang di sini, pemetaan. Saudara bicara soal pemetaan, mungkin bahasa saya banyak yang susah sekali. Tapi ini hal yang simple, petakan daerahmu, kompleksmu. Ada satu anak, saudara, dia masuk pindah ke satu tempat yang bagus, perumahan yang cukup elit. Tetapi pada waktu dia mulai masuk di tempat itu, seluruh keluarganya sakit berganti-ganti. Tidak ada satupun yang pernah sehat, seluruh keluarga. Dan bukan cuma itu saja, dia mulai mengalami kegoncangan ekonomi. Perusahaannya yang selama ini berjalan dengan baik, kemudian restorannya semua kacau balau. Dan pada waktu itu dia mulai menghubungi saya dan saya bilang, pemetaan daerahmu. Dan dia berkata, Bu, saya tinggal di tempat elit. Siapa yang bilang di tempat elit semuanya aman, semuanya baik, semuanya bersih? Saudara, dan dia mulai melakukan pemetaan dan dia sangat kaget saudara. Saudara, pada waktu dia pemetaan, beberapa rumah dari tempat dia, saudara, itu dipakai jual jin, jual keris, jual akik, senjata.
Saudara, dan dia masuk lebih dalam di gang di belakang daripada kompleksnya, saudara. Saudara, di situ ternyata ada banyak sekali, saudara, penjual narkoba. Dan mereka juga pakai semua yang namanya guna-guna, ilmu kebal dan sebagainya. Tapi dia mulai menyelidiki lagi. Ternyata tidak jauh dari rumahnya, belum sampai 1 kilometer walaupun di luar rumahnya. Saudara, ada sebuah pemujaan terhadap gereja setan. Saudara, dan pada waktu dia tahu, dia bilang pantas. Pantas. Dan saya mulai ajari dia untuk melakukan peperangan rohani yang simple, saudara. Mengelilingi tempat-tempat itu dengan mulai memperkatakan firman Tuhan. Salah satu yang kita bisa katakan, tanah yang aku injak menjadi milikku. Karena itu di dalam nama Yesus semua yang bukan dari Tuhan boleh dicabut sampai ke akar-akarnya. Yeremia berkata, kita diberi kuasa untuk menanam dan mencabut. Karena itu dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencabut sampai ke akar-akarnya semua penyembahan yang bukan dari Tuhan, semua kuasa-kuasa kegelapan, semua yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif seperti narkoba, kuasa, iblis, pesugihan, setan-setan dalam bentuk apapun. Saudara, saya tidak bisa jelaskan. Kalau saya jelaskan satu demi satu, itu butuh mungkin 5 session, saudara, untuk peperangan rohani. Tapi yang ajaib, saudara, sejak dia mulai melakukan peperangan satu demi satu, tiba-tiba dukun itu menulis pelang besar sekali. Karena keadaan tidak kondusif, kami pindah tempat yang lebih strategis. Saudara, dan itu rumah dijual. Bukankah Tuhan benar-benar memberi kita kuasa untuk mencabut dan menanam? Sekali lagi, hari-hari ini tentara-tentara Tuhan, saya mau berkata mulai pemetaan di rumah masing-masing. Karena itu tugas kecil, tetapi itu menjadi bagian kita. Saudara, dan dikatakan pelaksana firman-Nya kuat. Nah, tetapi saudara, pasukan ini akan berdiri kapan? Dikatakan betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab diberikan kepadamu hujan pada awal musim dan pada akhir musim dengan adilnya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudara, saya mau singkat saja. Jadi begini peristiwanya atau urutannya. Pasukan terdahsyat harus berdiri. Dan pasukan ini akan memasuki hari Tuhan. Hari peperangan. Hari saudara penuaian. Great finale harvest. Dan apa yang terjadi pada saat great finale harvest. Maka akan ada hujan awal dan hujan akhir secara berbarengan. Saya berdoa saudara, dari satu ayat saudara menangkap sangat jelas. Dan kalau saudara tidak masuk jadi pasukan Tuhan, saudara tidak akan siap pada hari Tuhan, hari peperangan. Dan saudara, kalau saudara tidak siap, maka saudara tidak akan bisa menikmati dan melihat dan menjadi pemain. Bukan cuma sekedar penonton dari yang namanya saudara hujan awal dan hujan akhir. Saya berdoa hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk kita memasuki ini. Kita lihat lagi saudara tentang hujan awal dan hujan akhir. Apa cirinya? Saudara, hujan awal dan hujan akhir, Yoel 2 ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, kita berkata ada Pantekosta pertama. Yaitu pada waktu murid-muridnya, saudara. Semuanya. Ya, semuanya bersekutu. Kita akan lihat pelan-pelan ya saudara ya. Dari Pantekosta pertama sekarang. Supaya saudara ngerti bagaimana dahsyatnya saudara dan saya. Pantekosta pertama, Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Parsia, Media, Elam, dan sebagainya. Saudara, 15 bahasa itu yang tertulis saudara. Itu yang tertulis, belum dan lain-lain. Diucapkan bersama-sama. Dan sekali khotbah. 3.000 orang percaya dan dibaptis. Saudara, ini baru awal. Kalau saudara lihat dampaknya dikatakan setiap hari ada yang bertobat. Kalau saudara lihat dampaknya ini gelombang Pantekosta pertama. Maka saudara yang namanya saudara Petrus jalan bayangannya menyembuhkan orang. Saudara, ini dampak saudara. Ini dampak daripada Pantekosta pertama. Bahwa sapu tangan menyembuhkan. Saudara, bawa yang namanya saudara. Rumah ini getar kalau mereka nyembah. Saudara, orang-orang saudara tiba-tiba lari dari dalam rumah. Buang yang namanya saudara. Semua jimat. Semua buku sihir. Saudara, itu dampak. Itu gejala. Dari Pantekosta pertama. Pantekosta pertama. Sekarang kita lihat. Saudara, Pantekosta kedua. Saudara, kita tahu yang namanya Azusa Street. 1906. Saudara, dan hari itu saudara, tetangga bersaksi. Bangunan itu tampaknya kebakaran. Orang-orang datang berseru, bernyanyi 3 hari 3 malam. Sampai dasarnya roboh saudara. Tapi kuasa Tuhan tidak berhenti. Gak ada yang luka. Makin besar dan makin besar. Saudara, Pantekosta kedua. Itulah ada John Gillek saudara. Yang tinggal tangannya bergerak begini. Cerat, orang sembuh. Saudara Smith saudara. Yang membangkitkan orang mati. Saudara, kemudian saudara. Ada lagi saudara. Yang namanya Wells. Saudara, satu kotak semua dapat mimpi. Semua orang nangis cari Tuhan. Dan semua gemetar. Dan itu adalah Pantekosta kedua. Pada waktu akhir dari Pantekosta kedua. Ditutuplah dengan sebuah nubuatan yang ajaib sekali. Ditutuplah dengan Grand Finale Harvest tahun 1909. Charles Parham, William Seymour di 2 tempat beda loh saudara. Dan Alkitab berkata kalau 2 saksi sah. Di saat yang bersamaan mereka bernubuat bahwa akan ada kegerakan yang lebih kuat. Dan itu menjadi Grand Finale Harvest 100 tahun lebih dari sekarang. Saudara, kemudian 2 saudara saksi ini diteguhkan lagi oleh yang namanya saudara Maria Ether. 1913 dia berkata, yang kita alami bahkan belum mendekati kepenuhan dari hujan awal. Dan jika hujan akhir datang, itu akan jauh melebihi dari segala lawatan yang pernah terjadi. Akan ada kegerakan yang lebih dahsyat 100 tahun lagi. Dan itulah gabungan dari hujan awal dan hujan akhir. Yang kemuliaannya belum pernah dilihat
dari zaman ke zaman. Saudara, Joel berkata dengan tegas, ada satu pasukan terdahsyat yang cuma muncul di akhir. Dan dia cuma muncul satu kali sebelum hari Tuhan. Dan tidak muncul lagi. Saudara, karena itu saya mau berkata buat saudara, apa yang akan terjadi di dalam Pentakosta ketiga atau gabungan hujan awal dan hujan akhir. Sekali lagi, saudara, saya berdoa supaya hari ini kita mau pelan-pelan tancapkan di sini. Bahwa saudara harus masuk generasi Joel. Amin. Saudara dan saya harus jadi penggenap generasi Joel. Pertama adalah pasukan. Ingat, bangkit dulu pasukan. Saudara termasuk dipilih, teruji, yang setia. Bukan lagi yang dipanggil. Untuk pasukan ini terpilih, yang setia, yang teruji. Saudara. Saudara dan pasukan ini standarnya saudara bisa baca. Hari kemarin saya sempat share sedikit. Bahwa pasukan ini lari dan tidak terhentikan. Saudara, pasukan ini mentalnya pahlawan. Pasukan ini saudara api di sekelilingnya. Saudara dan saya berkata kalau saudara ini orang yang bisa tenang, diam, syahdu, maaf. Bukannya gak baik-baik. Karena ada saatnya kita juga tenang. Tapi pasukan ini cirinya kalau bergerak api depan, kiri, depan, belakang. Dan saya pernah berkata pada saudara. Pagi hari ini saya tanya lagi dan saya ngomong lagi. Supaya saudara cek saudara punya api gak? Saudara, ciri dari pasukan ini adalah api. Api, api. Dan saya berkata sekali lagi buat saudara. Saudara, kalau saudara itu kena api, ya, sekali lagi saya tekankan. Banyak orang bilang gini, kenapa sih ibu mesti teriak-teriak? Kenapa golongan ibu mesti teriak-teriak? Rame banget, goyang kanan, goyang kiri. Karena kita punya api. Saudara bisa bayangin gak kalau saudara itu kena api. Di depan musuhnya api, belakang api, buatanmu kena api. Ada yang begini, panas. Panas. Api. Api ada? Gak ada. Saudara mau tahu reaksi orang kena api? Wow, api! Wow, 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 api! Api! Kalau di sini nih api, gak bisa diam. Kayak Mika, dia berkata saya gak bisa diam. Saya harus turun ke jalan, saya harus ke Kalimantan, saya harus masuk ke desa. Api. Saya gak bisa diam, saudara. Saya sangat rindu memuridkan, gerak, lihat manifestasi Tuhan, perang, api, api. Generasi ini cirinya api. Seberapa engkau punya api 7 roh Allah itu. 7 roh Allah itu turun dan di atas kepala setiap orang ada api. Saudara, api yang sama yang membuat Maria Ether bisa berdiri 13 jam. Dan orang semuanya teriak, saudara rebah, saudara mereka lihat surga. Jadi kalau saudara berkata, Bu, sekarang sudah ada penginjilan. Betul. Sekarang kami sudah lihat lawatan. Sedikit gerimis. Sekarang kita sudah lihat Pentakosta ketiga. Belum. Kita baru mendengar janji. Tapi kita orang yang akan menikmati dan ada di tengah janji itu. Kita bukan orang yang mendengar. Kita bukan orang yang melihat dari jauh. Kita orang ada di pusat api itu. Di pusat api itu. Sekali lagi saudara, pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul.
Akan ada pemulihan saudara, kuasa, keintiman, anugerah keluarga. Saudara, anak-anak Tuhan dinyatakan. Saudara, hari ini anak-anak Tuhan dinyatakan belum. Saudara, kalau saudara bilang gini, Bu, saya ini udah kaya. Orang dunia juga kaya. Itu bukan ciri anak Tuhan. Bu, saya ini udah jadi berkat. Banyak orang jadi berkat. Tapi ada satu waktu. Namanya aja anak Tuhan. Yang gak bisa dilakukan manusia. Yesus itu punya 2 nama loh. Ada anak manusia dan ada anak Tuhan. Betul? Kita ada waktunya jadi anak manusia seperti Yesus. Waktu kita kerja, kita jadi berkat, kita jadi teladan, kita kaya, keluarga kita baik, anak kita hebat-hebat. Itu anak manusia, saudara. Saudara, saya bangga banget dengan 2 anak saya. Saudara di usia sangat muda. Mereka lulus S2 dan bahkan Joshua Kesia S3. Saya bangga. Tapi itu anak manusia masih. Itu masih anak manusia. Saya bangga banget. Di usia muda Stephen kaya raya. Percayalah saudara, dia di rumah saya paling kaya, saudara. Tuh bos satu kayanya minta ampun, saudara. Saya bangga. Tapi itu tetap anak manusia. Tapi pada waktu kita berjalan dan sisi lain dibangkitkan, yaitu anak-anak Tuhan. Maka saudara akan berjalan dalam sign and wonder yang manusia tidak bisa lakukan. Itu yang kita akan lakukan. Yang manusia berkata tidak mungkin. Maka tiba-tiba saudara yang beyond human, yang sama sekali saudara. Orang berkata sudah tidak ada hujan. Disitulah akan turun hujan. Saudara, yang orang berkata tidak ada air, disitulah ada air. Saudara, orang berkata tidak bisa, tidak bisa, ini sudah mati, akan ada kebangkitan. Itu baru anak Tuhan dinyatakan. Something. Saat anak manusia menyerah, kita pindah menjadi anak Tuhan. Saya harap saudara mengerti. Tapi itu belum sebagian dari apa yang akan terjadi, saudara. Saudara, yang akan terjadi, saudara Rick Joyner melihat penglihatan itu dan berkata, setiap orang akan bertumbuh sangat cepat, sangat cepat. Kalau gereja 100 dalam waktu sangat singkat, saudara, itu akan tiba-tiba saudara menjadi 1.000, 20.000. Semua akan sangat cepat, sangat cepat. Saya berdoa saudara menangkap. Saya bacakan sedikit penglihatannya. Antara sekarang hingga akhir zaman, makin banyak orang mengenal Yesus dibanding zaman Pantekosta pertama dan kedua. Sebelum akhir, setiap desa di bangsa-bangsa akan mendengar Injil. Banyak kota, banyak bangsa akan dimenangkan. Dan saudara, dia berkata sampai 1 miliar jiwa dalam sekejap diselamatkan. Dalam sekejap diselamatkan. Saudara, ini bukan cuma Rick Joyner yang bicara. Saudara, ada Bill Johnson. Saudara, ada yang namanya Lloyd Angel. Dia berkata sampai nanti masa hujan awal dan hujan akhir, maka tidak ada stadion yang kosong. Engkau akan susah cari stadion yang kosong. Karena setiap stadion dipakai untuk ibadah dan menyembah Tuhan. Saudara, mereka berkata ada satu masa. Walaupun masa itu sangat pendek. Tiba-tiba orang di jalan-jalan akan nyembah dan mengenal Tuhan. Dia bilang mujizat itu akan terjadi di setiap jalanan. Sekali lagi, itulah masa yang kita tunggu. Itulah masa. Siapkan dirimu. Karena itu adalah wisudanya generasi Joel. Itu adalah ujian akhir. Itu adalah skripsi, disertasi atau tesis apapun namanya. Dari generasi Joel
yang harus saudara letakkan, persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh gak tertarik sama uang kita. Karena saudara, uang itu dari Tuhan asalnya. Emas dan perak Tuhan yang punya. Tuhan cuma tertarik, bergetar sama apa? Jiwa. Karena itu anaknya. Itu anaknya. Dia mati untuk tebus anak-anaknya. Jeritan hatinya bawa pulang. Bawa pulang jiwa-jiwa. Saudara, dan dikatakan saudara selanjutnya, saya berharap saudara menangkap, ada bahasa Inggrisnya, Joel 2:31-32. Jadi saya harap saudara sedikit menangkapnya. Saudara, ada tentara Tuhan, dan tentara Tuhan inilah yang terpilih, terdahsyat, yang setia, yang teruji, akan melahirkan yang namanya lawatan terbesar. Grand Finale Harvest. Masuk dengan sorak-sorai, dengan sangat kuat. Pantekosta ketiga. Dan itu semua ada di Joel. Semua ada. Pantekosta ketiga. Pencurahan hujan awal dan hujan akhir. Dan saudara, ini setiap kita harus menuai sebanyak-banyaknya. Saudara harus tanya sama Tuhan, berapa jatah saudara yang saudara harus bawa di hadapan Tuhan? Berapa jatah saudara? Saudara mungkin berkata, Tuhan berkata 100.000. Jadi saudara harus tahu, di dalam Pantekosta ketiga, saudara bawa tuh 100.000 jiwa. Ini loh Tuhan. Saudara mungkin berkata, Tuhan bilang jatahmu 50.000. Ini loh Tuhan, 50.000. Bersama tuaianmu kau akan masuk pengangkatan. Ayatnya dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas. Saudara, dikatakan maka tiba-tiba pada waktu puncak daripada lawatan itu, daripada semuanya, maka tiba-tiba matahari menjadi gelap. Dan bulan menjadi darah. Saudara, dan dikatakan sebelum datangnya hari penghakiman yang Tuhan katakan. Saudara, dan kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, saudara dikatakan, saudara, tiba-tiba mereka yang diundang, yang terpilih akan pergi. Bam. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya malat. Saudara, artinya saudara pergi tanpa bilang goodbye. Saudara itu pergi dan dia tanpa berpamitan mendadak dan diangkat. Karena tiba-tiba kita akan masuk dalam pesta, dalam panggilan saudara di awan-awan sidang dalam perekutan. Saya akan bacakan terjemahannya. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan akan terjadi. Barang siapa yang dipilih sebenarnya, dan barang siapa yang benar-benar menyatu dengan nama Tuhan, terpilih akan diselamatkan, dibawa pergi tanpa pamitan, mendadak diangkat. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang Tuhan firmankan di antara mereka yang teruji, yang Tuhan tetapkan. Sekali lagi, pagi hari ini saya tidak mau berpanjang, saudara. Saya cuma mau berkata, ambil waktu hari-hari ini. Ambil waktu hari-hari ini untuk cari Tuhan. Tenggelam lebih lagi. Sampai engkau mengerti panggilanmu, destinimu.
Sekali ada 4 hal yang hari-hari ini kau sudah harus lewati. Ujian karakter, ujian upgrade, ujian ketepatan, ujian jati diri, our being, destiny. Masuki itu dengan kuat, siapkan itu dengan kuat. Karena yang di depan sangat cepat, sangat cepat. Waktu itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Siapkan anak-anakmu hari-hari ini untuk melihat masa yang paling ajaib. Masa anak-anak Tuhan dinyatakan. Masa tentaranya bangkit dan bergerak. Masa di jalan-jalan ada lawatan. Masa pantai Kosta ketiga. Masa great finale harvest. Masa pengangkatan. Kami mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat, anugerah, keintiman, cinta, lawatan, kedalaman, semuanya turun menjadi bagian anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.